Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah sebuah aplikasi simulasi jaringan yang digunakan untuk merancang, menguji, dan memahami cara kerja komunikasi data dalam sebuah jaringan komputer. Kegunaan aplikasi Cisco dalam pertukaran informasi yaitu dapat mensimulasikan proses pertukaran data antar perangkat, memahami protokol yang digunakan untuk pertukaran informasi, menguji konfigurasi jaringan sebelum diterapkan di perangkat aslinya, memvisualisasikan alur pertukaran informasi, memahami cara kerja keamanan dalam pertukaran informasi. Kemudian terdapat jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama yaitu terdapat LAN atau Local Area Network, kemudian MAN, Metropolitan Area Network, dan One Wide Area Network. Mari kita bahas satu persatu tentang jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama yaitu terdapat LAN, Local Area Network, yang berarti jaringan lokal yang cakupannya kecil, biasanya dalam satu gedung. Sebuah puskesmas menghubungkan komputer petugas pendaftaran, rekam medis, kasir, dan ruang dokter dengan LAN. Proses pendaftaran pasien cepat karena petugas dapat langsung mengirim data ke komputer dokter tanpa membawa berkas manual. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan LAN yaitu menghubungkan komputer dan perangkat dalam area terbatas. Contohnya tadi yaitu komputer petugas pendaftaran dapat langsung mengirim data ke komputer dokter tanpa harus membawa berkas manual. Kemudian memudahkan pertukaran data secara cepat, dan manfaat LAN yaitu transfer data cepat, komunikasi internal lebih efisien, dan biaya murah dibanding jaringan yang luas. Kemudian terdapat dampak LAN, yaitu terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu pekerjaan lebih cepat dan kolaborasi antar staf lebih mudah. Kemudian dampak negatifnya, jika LAN mengalami gangguan, semua pengguna dalam satu gedung ikut terganggu, dan resiko penyebaran virus internal. Kemudian yang kedua yaitu ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang mencakup satu kota atau beberapa gedung besar. Contoh kasusnya, Dinas Kesehatan Kota menghubungkan semua puskesmas dalam satu kota dengan jaringan MAN, sehingga data imunisasi, TB, HIV, dan rekam medis dapat dilaporkan ke Dinkes secara otomatis setiap hari, sehingga pelaporan kesehatan kota lebih akurat. Tujuan MAN menghubungkan banyak LAN dalam satu kota, mempermudah komunikasi antar cabang yang lokasinya masih dekat. Manfaat MAN, pertukaran data antar gedung lebih cepat dibanding LAN, mendukung layanan real-time, dan cocok untuk institusi dengan banyak bangunan. Kemudian terdapat dampak MAN. Dampak positifnya yaitu koordinasi antar instansi lebih cepat, mengurangi kebutuhan perjalanan visi antar lokasi. Kemudian dampak negatif, biaya pembangunannya lebih besar daripada LAN. Kemudian jika backbone kota bermasalah, maka semua gedung terputus. Kemudian terdapat WAN atau Wide Area Network, jaringan yang mencakup area yang sangat luas antar kota bahkan internasional. Sistem satu sehat menghubungkan data rekam medis dari puskesmas, klinik, dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Dokter di Bali bisa melihat riwayat pasien yang pernah berobat di Jakarta, sehingga pelayanan lebih cepat dan aman. Tujuan WAN menghubungkan jaringan dalam cakupan besar, mendukung komunikasi jarak antar instansi atau cabang. Kemudian manfaat WAN, kiriman data antar wilayah geografis jauh lebih mudah, mendukung kebutuhan perusahaan besar, pemerintah, dan sistem nasional, dan akses cloud dan server pusat. Dampak WAN,
Dampak positifnya yaitu integrasi data nasional, layanan dapat diakses di mana saja. Kemudian dampak negatif, kecepatan lebih lambat dibanding LAN atau MAN, resiko keamanan lebih besar karena area jangkauan luas. Nah, kemudian terdapat OSI layer atau Open System Interconnection Model adalah kerangka kerja yang berisi 7 bagian yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana data dikirim, diproses, dan diterima dalam sebuah jaringan komputer. Di sini terdapat 7 layer of the OSI model. Yang pertama yaitu application, kemudian presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Yang pertama yaitu application layer, layer 7, berfungsi untuk menyediakan layanan aplikasi yang berhubungan langsung dengan pengguna dan menjadi antarmuka antara pengguna dan jaringan komputer. Contohnya browser seperti Chrome, Firefox, HTTP atau HTTPS, email seperti Gmail, Outlook, SMTP, POP3, dan IMAP, kemudian WhatsApp web, FTP client, cloud storage. Yang kedua yaitu presentation layer, layer 6, berfungsi mengubah format data agar dapat dipahami oleh kedua perangkat dan melakukan enkripsi, deskripsi, kompresi, dan translasi format. Contohnya, enkripsi HTTPS, format file JPG, PNG, MP4, dan kompresi zip dan RAR. Yang ketiga yaitu session layer, layer 5, berfungsi mengatur pembuatan, pemeliharaan, dan pemutusan sesi komunikasi antar perangkat, beserta mengelola sesi login dan sinkronasi. Contohnya, session ID saat login website, sesi video call atau Zoom Meet, sesi SSH atau RDP. Yang keempat yaitu transport layer, layer 4, berfungsi mengatur pengirim data dari end to end, menjamin data terkirim lengkap dan berurutan atau TCP, dan mengirim data cepat tanpa pengecepan UDP. Contoh TCP yaitu download file atau browsing, dan UDP yaitu video call, meeting online, game online. Yang kelima yaitu network layer, layer 3, berfungsi mengatur alamat IP, routing, menentukan jalur terbaik untuk mengirim data, serta mengirim paket antar jaringan. Contohnya yaitu routers, IP address, protokol routing seperti OSPF, RIP, dan BGP. 6. Data link layer atau layer 2, berfungsi mengatur pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Menggunakan MAC address, membuat peram deteksi error lokal. Contohnya seperti switch, MAC address, Ethernet, dan VLAN. Yang ketujuh yaitu physical layer atau layer 1, berfungsi mengirim bit dalam bentuk sinyal fisik dan mengatur media transmisi seperti kabel, gelombang radio, dan konektor. Contohnya yaitu kabel UTP atau LAN, fiber optik, sinyal WiFi, konektor RJ45, serta hub. Pada gambar ini terdapat cara kerja OSI layer. Pada komputer pengirim, data turun dari layer paling atas ke layer paling bawah. Setelah melewati layer 7 ke layer 1, data keluar melalui kabel atau WiFi physical link. Kemudian, pada komputer penerima, data naik dari layer paling bawah ke layer paling atas. Data akhirnya muncul pada komputer penerima, misalnya seperti pesan WhatsApp tiba atau SIM RS yang menampilkan rekam medis. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa.